Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azhar Ramadhani, akrab dipanggil Zara dengan NIM 2411306063. Hari ini aku akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang menjajah Indonesia itu kurang lebih 3,5 tahun atau yang dikenal dengan seumur jagung atau penjajahan seumur jagung, yang dimana Indonesia dijajah mulai dari tahun 1942 sudah sampai dengan 1945, sebelum pada akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu setelah terjadinya pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, setelah terjadinya pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki dan pada akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu, hal ini dijadikan jalan kepada masyarakat pribumi atau Indonesia saat itu untuk menuju gerbang kemerdekaan, yang dimana kala itu dijadikan untuk pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun tujuan Jepang kala itu untuk menguasai sumber daya alamnya, menjadikan Indonesia sebagai pasar, dan juga membangun kekuatan militer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penjajahan Jepang. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang dapat dikatakan kondisi yang cukup makmur, karena Jepang memberikan wadah serta mendukung penuh atas setiap sistem yang ada dalam pendidikan, termasuk pendidikan Islam kala itu. Mengapa demikian? Mengapa Jepang mendukung Indonesia kala itu? Karena Jepang memiliki metode yang berbeda atau metode penjajahan yang berbeda dengan Belanda. Jepang melakukan metode yaitu metode pendekatan atau metode simpati untuk menarik perhatian warga pribumi agar terus untuk mendukung dia. Lalu Jepang juga menggunakan metode Nippon atau yang dikenal sebagai kebijakan meniponkan, atau dapat kalian katakan Jepanisasi, yaitu memaksa atau menjepangkan warga Indonesia. Nah, dari sini Jepang itu menggunakan sistem bahasa Indonesia menjadi bahasa pertama, sedangkan bahasa Jepang menjadi bahasa kedua. Tidak hanya itu, tetapi bendera Indonesia boleh berkibar dimanapun atau bendera merah putih boleh berkibar dimanapun, tetapi harus bersanding atau bersandingan dengan bendera Jepang, serta warga pribumi kala itu wajib untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Hal ini dikenal sebagai kurikulum Jepanisasi, yang artinya memberikan wadah serta dukungan penuh terhadap pendidikan, tetapi Jepang terus menguasainya. Jepang kala itu tidak hanya mengambil simpati masyarakat pribumi dalam bentuk pendekatan seperti tadi, tetapi juga melakukan pendekatan dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama, pengembangan madrasah, yang dimana kala itu Jepang mengizinkan pendidikan akhlak dan juga belajar Al-Quran selama tidak menyimpang dari sistem Jepang. Yang kedua adalah perubahan kurikulum dengan tujuan agar sisa-sisa penjajahan atau segala hal yang bersangkutan dengan Belanda seperti bahasa Belanda itu dapat hilang dari pendidikan Indonesia kala itu, yaitu dengan cara mengganti kurikulumnya menjadi kurikulum Jepanisasi, yang dimana bahasa Indonesia menjadi bahasa pertama sedangkan bahasa Belanda menjadi bahasa kedua. Lalu yang ketiga adalah dukungan terhadap ulama. Jepang memberikan izin kepada seluruh ulama untuk berpolitik dan juga mendirikan organisasi majelis Islam, selama hal itu tidak keluar dari strategi Jepang dan juga pengawasan Jepang. Lalu kebebasan relatif, yaitu beroperasinya pesantren di berbagai daerah, bahkan hingga daerah terkecil, walaupun dengan tekanan Jepang yang selalu mengawasi agar tidak keluar dari hal yang tidak diinginkan Jepang. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penjajahan Jepang adalah awal mula dari perubahan pendidikan, karena penjajahan Jepang dapat mendukung penuh serta memberikan wadah pendidikan, atau pendidikan saat zaman Jepang itu dapat lebih diakui dibanding zaman-zaman sebelumnya. Sistem-sistem yang diterapkan oleh Jepang juga kala itu lebih mudah diterima oleh masyarakat pribumi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.